Hai guys, welcome back to the Philomet bersama Etu dan Alvar. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, namanya Angela Mayrina. Angela ini adalah lulusan Harvard University Graduate School of Design dengan gelar Master of Design Study, Art Design and Public Domain tahun 2020. Angela juga lulus dari Pratt Institute di tahun 2017 dan memiliki pengalaman internship di berbagai art studio dan museum. Hai Angela, how are you? Hi guys, how are you? I'm good. Mungkin sebagai kayak pertanyaan pembuka, kita discuss dulu ya about your background, kayak kenapa sih kamu kayak tertarik sama desain dan how did you end up in the Harvard Graduate School of Design? Ya boleh sharing sedikit. Jadi kenapa gue tertarik desain itu awalnya dari bokap gue yang sebenarnya juga arsitek, lulusan arsitektur di Untar. Dan maksudnya dari kecil tuh gue selalu ngeliat dia gambar. Zaman dulu kan gak ada komputer, jadi apapun dia harus gambar pakai meja besar dia. Dan gue selalu ngeliatin dia gambar. Dan itu yang mungkin membangun ketertarikan gue tentang art sama desain. Hobi gue tuh dari dulu nggak pernah kayak gambar atau anything, tapi kayak semenjak SMA akhirnya gue menemukan guru yang akhirnya membimbing gue untuk kayak belajar art dan akhirnya menyukai itu, dan akhirnya begitu mulai SMA tuh kayak I cannot think of anything else other than design for my future gitu. Awalnya mau masuk arsitek, tapi in the end after a lot of talking with my parents, akhirnya I decided on doing interior design gitu, masuk Pratt. Tapi beyond interior juga I have so many other interests. Pas Pratt juga, I was minoring in psychology. I was so interested in psychology, understanding why people do this different kind of things. And even towards my final project pas di interior design tuh, I ended up more talking about what makes people design something gitu, like the design thinking instead of like the design itself. Jadi akhirnya project gue it's more conceptual gitu rather than actually designing a room gitu. Jadi akhirnya setelah kerja setahun gitu di New York, I was like, aduh, gue nggak tahu nih apakah gue tuh mau forever kayak maksudnya ngedesign something gitu aja, karena I was more interested in like curation, thinking conceptual thinking gitu. Akhirnya itu yang kemudian setelah gue ngobrol-ngobrol balik sama profesor gue yang lama dulu di sekolah, akhirnya some of them tuh kayak recommend gue kayak, kenapa lu nggak belajar ini curatorial studies. Dan for master I think there was only like a few programs yang actually offered that gitu, especially yang programnya lumayan broad gitu. Nah salah satunya tuh Columbia and satunya Harvard ini. So I applied to both. Ya udah akhirnya I ended up in Harvard, and then that was the program yang I chose, which is Art Design and Public Domain. So actually kayak it's Master in Design Studies kan, tapi Master Design Studies tuh fokusnya ada banyak, ada Risk and Resilience, ada Conservation Studies. Nah yang gue ini Art Design and Public Domain gitu. Ini masih kayak public domain tuh apa ya? Kayak public domain tuh kayak public space gitu ya? Iya, jadi I think they try to refrain to use space, soalnya kan space kayak kesannya tempat gitu kan, tapi public domain kan sekarang kita bisa internet, buku, it's like more broad, jadi mereka approach-nya tuh lebih interdisciplinary, nggak kayak desain tuh misalnya grafik doang, atau desain tuh arsitektur doang, kan ini sebenarnya sekolah arsitektur kan, Harvard Graduate School of Design itu. Jadi mereka lebih yang kayak, sekarang our world we need more interdisciplinary discipline in design gitu. Jadi kayak they try not to like mengkotak-kotakan desain disiplin gitu. Jadi itu maksudnya art design public domain. A lot of our conversation itu lebih yang kayak ngomongin tentang what is public gitu, what is considered as public. Terus kayak ya kayak gitu sih. Jadi we talk a lot about a lot of social issues, art activism, ngomongin tentang politik. Jadi lebih broad gitu. Jadi kayak semacam lens buat kayak desain tuh nggak hidup sendiri. Jadi desain tuh bisa ngobrol about anything else other than design gitu. Jadi it offers me a lot of freedom yang kayak selama ini mungkin gue cari-cari gitu. Jadi berarti yang kamu pelajari itu bukan cuma kayak untuk mendesain, tapi actually kayak the meaning behind the design itself ya. Kayak design study ya, that's why it's called design study. Ya, benar.
Oke, jadi hari ini kita mau discuss mengenai kamu punya thesis nih. Waktu itu aku sempat kayak scroll di Instagram, terus kayak muncul di My Explore feed. Ini menarik banget sih, kayak untuk aku juga. Kayak judulnya A Guidebook to an Empty Land, Kalimantan and the Shadow of the Capital. Ini jadi thesis-nya itu kan mengenai desain dan pemindahan ibu kota kan. Jadi waktu kita ngomongin ibu kota kan pasti orang ngomongin tentang kayak ekonomik lah, social issue lah, kayak gitu-gitu kan. Tapi kayak waktu aku kayak baca sedikit kayak brief summary dari dari thesis kamu, kayak itu ada kayak deeper meaning gitu yang kamu explore di thesis kamu. Mungkin kayak kamu bisa sharing dulu sama kayak pendengar kita kayak apa sih yang kamu discuss di kamu punya thesis itu. Iya, jadi pas gimana ya, how to start. Jadi pas gue mulai program ini tuh gue banyak banget dijejelin kayak filosofi, sejarah dan segala macam kan. Yang kemudian tuh bikin kasih gue kayak banyak pertanyaan lah tentang kayak sejarah Indonesia, tentang negara kita dan segala macam yang gue tuh dulu mungkin nggak pernah peduli gitulah intinya. Tapi kayak this conversation keep on coming up in school. Jadi gue dan selalu kan yang dibahas kayak misalnya konteks Amerika gitu kan. Dan gue jadi kayak setiap kali ngebahas itu tuh kepikiran kok pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang apa ya, mungkin gue belum menemukan jawabannya di Indonesia gitu tentang konteks Indonesia. Jadi itu di mana gue mulai dan akhirnya for thesis tuh gue decide buat kayak I should bring up Indo as like my topic gitu. Nah waktu itu gue juga bingung mau mulai topiknya dari mana karena juga gue nggak tahu mau bawa isu apa. There's a lot of things that aku talk about kan. Nah kebetulan banget kan gue mulai tesis itu sebenarnya awal tahun ini nih harusnya menurut program gue, tapi I have a chance karena program gue bener-bener lulus banget dan gue udah ngomong sama salah satu advisor yang gue udah kayak mau tunjuk gitu buat jadi advisor gue, buat kayak I should start now gitu kalau gue mau lebih dalam gitu kan. Jadi kebetulan banget waktu itu tuh pas banget Pak Jokowi juga baru ngumumin pengumuman ibu kota itu dan pas Ini kayak berarti pertama 2019 ya? ya 2019 gitu kamu udah mulai? Agustusan ya kayaknya dia mulai announce. Iya, I think around that time deh. Ya, nah itu kebetulan banget juga gue lagi kayak disuruh, submit proposal gitu kan. Nah, akhirnya gue ngomong ke advisor gue kayak I wanna bring up this topic, tapi gue juga minta bantuan dia karena gue ini kan ngomongin tentang ibu kota tuh beneran out of my league. Maksudnya background gue interior design, ini ngomongin penataan kota, ngomongin tentang isu politik, sejarah segala macam kan, environmental. Nah, guru gue ini emang advisor gue emang her background is architecture tapi juga she apa ya kayak banyak consult for kayak UN and then kayak bring up a lot of social issues and segala macam using architecture and design research gitu. Nah, program gue emang design research ini kan. Nah, ya udah I just started with that kayak just blindly kayak okay I'm just gonna pick this one karena this is gonna be an important topic. Dan pas pertama kali gue mulai juga nggak banyak yang bahas, maksudnya berita-berita tuh semuanya dari yang kayak pemerintah memberikan berita ini, terus kayak mungkin ada beberapa kayak berita internasional yang ngomongin tentang Jakarta yang mau tenggelam atau kayak isu kira-kira mulai ngomongin kayak gila kalau pindah ke Kalimantan nanti efeknya ke maksudnya binatang, ke apa segala macam, ke hutan yang sampai sekarang maksudnya banyak konflik itu bakal gimana gitu kan. Cuman setiap kayak gue bring up the idea kayak misalnya ketemu temen gitu yang international student semua nih kayak I'm gonna bring up this topic buat pemindahan ibu kota, semua mereka kayak hah emang Indonesia ibu kotanya mau pindah gitu, kayak nggak ada yang tahu gitu. Lucu. Terus kayak kalau ngomong sama teman-teman yang di Indo juga semuanya kayak emang beneran pindah, enggak lah ini maksudnya udah dari dulu kan direncanain nggak pernah jadi-jadi gitu. So I think this is just an important kayak not important sih, maybe ya it is important but it's also an interesting topic to bring up karena maksudnya berita simpang siur nggak tahu gimana tapi kayak it's interesting gitu to start talking about the impact of the move gitu kan. Oke, gue ngomong udah banyak banget. Nah, I also didn't know how to start, so I talked to another professor of mine yang ternyata di antropologi dan dia tuh orang Indo juga. And when I started talking to her, dia bilang kayak kok maksudnya berita yang lu omongin ke gua tentang pemindahan ibu kota semuanya dari perspektif Jakarta.
Dan gue kan maksudnya itu semua dari berita-berita kan, gue kayak beneran kayak sorting semua berita-berita, gue dapat kayak informasi-informasi alasan kenapa pindah segala macam, ada presentasi dan semua itu ngomongin tentang potensinya Kalimantan dan kayak ngomongin tentang Jakarta, gimana this is gonna help Jakarta and Java in general, right? Jadi dia bilang, oh kenapa nggak lu maybe bring up the issue looking at from Kalimantan gitu, maksudnya nggak pernah ada yang ngebahas, maksudnya apa sih efeknya, masa beyond ini tuh apa yang lebih dalam gitu. Nah, she recommended me to read these 2 books yang dia bilang kayak, oh if you read this book, your perception about Kalimantan will change gitu kan. Maksudnya awal-awal mulai juga, what do I know about Kalimantan? I've never been there. Sebagai orang Jakarta, gue rasa itu kayak lumayan normal kan, kita kayak cuman Jawa, Bali gitu kan, dan that's how I was brought up juga, maksudnya kayak gue nggak terlalu pernah ke pulau-pulau lain, dan yang gue tahu tentang Kalimantan ya hutan, orang hutan, dan suku Dayak, that's about it gitu kan. Nah, jadi pas gue baca buku-buku ini tuh interesting aja, there's a lot of conflict, there's a lot of issues yang kayak mungkin nggak pernah dibahas secara open, atau dan a lot of this issue juga very subtle gitu, yang sebenarnya apa ya, mungkin intensinya mungkin nggak kayak mau menimbulkan isu-isu ini, tapi kayak muncul dengan sendirinya karena persepsi-persepsi tiap orang berbeda dan cara mereka mikir dan melihat alam apa segala macam beda gitu kan. Nah mulailah gue kayak mikir, I found an interesting quote di mana they were talking about Kalimantan tuh selalu kayak idenya kayak anti-land gitu, dan itu yang kemudian terus detak gue, kenapa kita kalau ngomongin Jakarta nggak pernah ngomongin Jawa, nggak mungkin ngomongin tanah kosong, selalu orangnya dianggap banyak atau penduduknya banyak, selalu padat, tapi kalau ngomongin atas kenapa selalu dianggapnya kosong gitu. Dan itulah yang kemudian jadi starting point gue, oh wah Kalimantan Nantilan. Jadi awalnya mungkin kesannya kayak ibu kota itu semacam apa ya, starting point, tapi sebenarnya yang diomongin mau lebih kayak kenapa Kalimantan dianggap sebagai Nantilan gitu. I started tracing the history, my archive dari zaman dulu, trying to just starting to understand dari mana sih asalnya ide antilan ini, dan ide tentang antilan ini juga very connected tuh kayak our idea about forest kan, sebagai orang kota yang nggak pernah tinggal di hutan, kita kalau pergi ke hutan mungkin kayak kita mikir ini semua hutan sama aja, kelihatannya cuma pohon-pohon doang gitu kan. So itulah yang dimana gue mulai lihat dimana kayak pembahasan tentang antilan tuh selalu dari orang outsider yang melihat hutan ini, dan maksudnya sekarang kita sebagai orang kota yang decision tentang ibu kota kan semuanya dibuat dari sini kan, dibuat dari orang-orang kota, dan gimana melihat Kalimantan sebagai antilan itu sepertinya kayak wajar karena kita juga nggak ngerti Kalimantan seperti apa, dan itu yang kemudian gue bahas gitu. I think my intention was more like, kalau misalkan kita ngebahas tentang antilan ini, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa muncul tentang ibu kota ini, karena kan pembahasan ibu kota kayaknya stuck aja ya, maksudnya pembahasannya selalu kayak ya kita emang harus pindah gitu, tapi kalau misalkan gue open it up or trying to bring up or seeing it from a different perspective, will another conversation atau another questions come up gitu. Ini menarik banget sih, soalnya mungkin aku juga orang awam ya, tapi setiap kali aku dengar kayak pemindahan ibu kota itu pasti ngomongnya tentang, oh Jakarta ini udah terlalu penuh, Jakarta macet, kayak semuanya di Jakarta, jadi kita mesti pindahin kota metropolitan ini ke tempat masih kayak kosong gitu. Dan mungkin salah satu tema yang sering mereka bawa juga pemerataan ekonomi kan, jadi kayak mereka membawa pusat ekonomi dari Jakarta juga disebar di seluruh Indonesia, jadi bukan cuma di Jakarta doang. Mungkin kayak pertanyaanku juga itu kayak di TCCU itu kayak lensa, tadi udah sempat kayak sebut lensa ya, lensa baru. Mungkin lensa apa sih yang you pakai di TCCU itu yang jadi kayak fokus dari TCC itu? Awalnya mungkin lensa yang pertama obviously sejarah, karena kayaknya gimana ya, sebagai orang Indonesia dan mungkin karena gue mulai SMA masuk international school juga, dan kayaknya sejarah luar negeri lebih dibahas dibanding sejarah Indonesia itu sendiri kan. Tapi gue juga merasa kayak buku-buku Indonesia tuh kalau ngomongin sejarah ya we learn about kayak pahlawan-pahlawan nasional, kita ngomongin tentang sejarah Majapahit segala macam, tapi kok kayak pembahasan maksudnya itu tuh sejarah kita secara nation, tapi
berarti kan kayak dari 1945 sampai sekarang gitu. Tapi pembahasan sebelum itu tuh beyond kayak hanya kerajaan-kerajaannya tuh apa aja, dan yang kita tahu tuh kerajaannya kayak Majapahit yang besar-besar semua dari Jawa kan senternya, tapi kayak yang lain-lain tuh gimana gitu. Jadi mungkin awalnya tuh gue interested in that juga karena gue juga lumayan interested kayak ngeliatin arsip-arsip lama dan buku-buku lama tuh gue beneran lumayan intrik, dan gue cuman awalnya tuh kayak mau menghubungkan apa sih interest gue dan apa kalau misalkan interest gue ini bisa memberi lensa baru tuh kayak apa bentuknya. Jadi one of my question yang gue pertanyakan terus menerus di dalam tesis gue ini tuh kayak what can archive do now, atau kayak how do we document a constantly shifting culture right now gitu, misalnya kayak document like ongoing political issues, ongoing economical problem, atau ongoing kayak social conflict, kayak how do we document that gitu kan. Itu mungkin lensa pertama. Lensa kedua mungkin sebelum kita ke lensa kedua, aku ada pertanyaan nih, kayak RKS itu kayak gimana sih? Kayak you ke museum terus kayak buka kayak dokumen-dokumen lama atau kayak itu available online? Ya, nah, jadi waktu itu tuh emang gue kan banyak kan mulai researchnya di sana kan. Jadi salah satu, maksudnya archive tuh bisa anything kan. Dari buku-buku yang tadi gue udah jelasin itu juga salah satu bentuk archive, even though mungkin gak tua-tua banget. Tapi pas gue di Harvard tuh, even dari semester pertama, buat kelas-kelas gue yang lain, gue tuh udah menemukan kayak mereka tuh punya banyak banget buku-buku Belanda zaman dulu banget gitu tentang Indonesia di mana di library yang sebenarnya gue bahkan bisa pegang, dan itu buku udah kayak ratusan tahun, kertasnya udah kayak gue pegang sedikit bisa robek itu, tapi gue boleh pegang dan kayak boleh baca-baca dan pinjem gitu kan. Gue merasa kayak kalau buku-buku kayak gitu di Indonesia susah banget nyarinya, dan arsip-arsip kita juga data-datanya, dokumentasinya, maksudnya mau nyari aja kayaknya mesti harus datang ke sana dan kayak ribet prosesnya gitu kan. Dan ini tuh bisa gue dapat dengan gampang. Jadi gue lumayan intrigued by that, and mulai kayak menelusuri apa yang bisa gue dapat dari sana gitu. Jadi gue menemukan buku-buku guidebook ini yang kemudian jadi inspirasi gue buat bikin guidebook. Jadi guidebook ini tuh jadi Indo zaman Belanda dulu tuh sempat kayak I think awal tahun abad ke-19an gitu kayak mulai Industrial Revolution. Jadi orang-orang middle class, mulai orang Eropa mulai naik dan mereka bisa travel gitu kan. Nah, Jawa tuh salah satu kayak pulau yang kayak eksotis, tropik, kayak beneran yang jadi salah satu tujuan. Dan karena Belanda juga mau promosiin tourism kan, masukin duit juga kan, dan mereka kan sebenarnya emang kapal-kapal VOC itu emang ngangkut barang, tapi sekarang mereka mulai karena aksesnya banyak dan mereka mulai bikin kapal turis gitu, kayak semacam cruise sekarang gini kan. Jadi mereka tuh bikin guidebook yang udah kayak ada very gue ngeliat dari tiap buku tuh isinya tuh kayak a very detailed route plan, kayak kalau lu ke Jawa lu harus ke sini, abis ini lu ke Sumatera, ke sini, kayak beneran route-nya tuh keatur banget, dan jelasin lah orang-orangnya kayak apa, harus kota-kota yang lu visit harus apa, pakaian orangnya kayak gimana, ada kayak brief kayak bahasa-bahasa yang lu bisa pakai, sedikit custom. Nah itu jadi dulu orang-orang Indonesia dikenalnya dari situ awalnya. Jadi kalau misalkan ada orang Eropa yang belum tahu apa-apa tentang Indonesia dan mau pergi ke Indonesia, they read that book first and then they go to Indo kan. So that book tuh become a way they learn about Indonesian culture first time-nya tuh kayak dia gitu kan, exposure. Nah, gue juga mulai mempertanyakan, maksudnya kayak itu kan buku-buku ditulis sama orang-orang Belanda zaman dulu kan, apakah itu benar-benar menunjukkan keadaan aslinya dia di Indonesia itu kan. Nah, maksudnya kalau misalkan lu mau promosi buat tourism kan berarti di package supaya menarik dong. Jadi kayak kalau dia ngomongin tentang Indonesia ada gunung ini bagus banget apa segala macam, mereka nggak ngomongin gila orang-orang di sini suruh kerja tanam paksa atau segala macam gitu kan. Nah, that was very interesting to me. Terus kayak di banyak buku-buku ini tuh Jawa tuh selalu diungkap sebagai wonderful land apa segala macam, tapi kok pembahasan tentang Kalimantan, buku-buku Kalimantan nggak pernah ada tuh yang tulis kayak wonderful Kalimantan as a title. Title buku tentang Kalimantan tuh selalu kayak Kalimantan and the Pagan Tribes, Kalimantan pokoknya kayak kesana tuh dangerous lah, atau kayak very primitive, that kind of stuff. Jadi and I think that kind of
mentality and mindset tuh udah embedded in our culture juga. That's how we kind of see kan, kayak oh Kalimantan ya rada lebih pedalaman dan segala macam. Dan pas gue lihat buku-buku ini tuh juga rute-rute ke Kalimantan tuh cuma di pinggiran, karena emang dulu Belanda udah menjajah Jawa 200 tahun duluan dibanding Kalimantan. Jadi what they know about Kalimantan is also not a lot gitu. They can only conquer kayak pesisir coastal lining gitu ya, pesisirnya dong. Nggak kedalaman. Jadi even gue learn kayak kata Dayak itu tuh sebenarnya sebutan orang Eropa buat orang-orang yang tinggal di Borneo di pedalaman. Jadi arti kata Dayak pedalaman. Jadi things yang they cannot conquer, they always see as like something that is far away, something that there's empty, something that's like they cannot understand gitu kan. Itu sih yang awalnya gue lumayan interested, karena there's a lot of like layers of not mindset, kayak conception of a place gitu. Itu lensa pertama. Jadi dari lensa pertama ini takeaway lu adalah Kalimantan ini emang suatu tempat yang nggak pernah kayak orang-orang tuh jarang bahas, dan emang itu nggak kayak jarang dilewatin juga gitu ya. Jadinya memang ya emang kurang dimengerti aja gitu. Padahal potensinya banyak banget dan lain-lain. Kenapa ya? Kenapa bisa gitu ya? Gue penasaran sih kenapa. Emang di Kalimantan tuh nggak ada resource atau apapun yang nggak bisa di leverage ya? Sampai orang tuh nggak mau ke sana, atau historically tuh nggak terlalu terkenal gitu. I think gini ya. I think it's not only about Kalimantan. When I say that dari mungkin yang zaman ini itu ada kayak different era gitu. Jadi kalau dari zamannya Belanda tuh emang fokus mereka awalnya kan emang conquering Jawa. Soalnya Jawa tuh very strategic for trade and everything kan. Nah, jadi Jawa tuh always the center, and then everything else tuh disebutnya outer islands. Jadi sebenarnya kalau gua ngomong tadi Kalimantan gak dianggap, itu sebenarnya mungkin kurang akurat, karena sebenarnya pulau-pulau lain juga kurang dipandang karena emang fokusnya tuh Jawa gitu kan. Nah, tapi sejak mungkin jadi kayak akhir-akhir penjajahan tuh baru mulai orang Belanda tuh menyebar wilayah lah intinya. Dan salah satunya Kalimantan, dan pertama kali mereka Kalimantan tuh sebenarnya mereka menemukan sesuatu, mereka menemukan tambang batu bara sama minyak. Yeah. Jadi akhirnya kenapa mereka salah satunya tuh sebenarnya East Kalimantan, which is what's gonna be our nih capital di East Kalimantan tuh Balikpapan dan Samarinda tuh dua kota yang sebenarnya awalnya mulainya gara-gara mungkin Samarinda tuh udah ada dulunya gara-gara trade. Tapi Balikpapan tuh misalnya benar-benar city yang awalnya terbentuk karena ada oil di situ. Zaman Belanda, Kalimantan kurang digarap lah, intinya emang mulai digarapnya cuma yang di pesisir itu, tapi mungkin mulai era Orde Baru bener-bener mulailah itu beneran kayak pengolahan pengambilan tanah di sana tuh mulai besar-besaran, karena tiba-tiba commercial timber ada, mulai kelapa sawit ada, mulai yang lain-lain ada, dan I think a lot of pattern kolonialisme dari zaman Belanda tuh I can see in that era juga gitu. Tadi pertanyaan lu lebih ke kenapa pas zaman Belanda itu mereka nggak ngelihat that opportunities gitu? Apakah karena kayak mereka see this place as kayak takut gitu, jadi orang Belanda takut juga ke daerah sana karena kan it's the unknown gitu kan, atau kayak there's something else? Tapi dari tadi yang lu ngomong, berarti memang mereka nggak, they don't really explore those areas aja ya si Belanda ya? I think sebenarnya mereka mulai, tapi dari archive yang gue baca ya, mereka tuh awalnya kesusahan kayak bener-bener kayak mengontrol daerah itu gitu. Mereka beneran ada banyak banget perang, ada perang sama orang Dayak, ada perang kerajaan Kutai di East Kalimantan, jadi kayak benernya konfliknya banyak, dan akhirnya mereka bener-bener mikir mau menjajah Kalimantan itu gara-gara Inggris mulai masuk, dan Inggris kan kontrol ini nih Borneo Utara kan yang sekarang Malaysia dan Brunei. Jadi kalau Inggris waktu itu mungkin nggak kayak benar-benar mengontrol daerah situ, mungkin mereka nggak terlalu mau juga, karena sebenarnya I guess they have to kind of measure kan profitnya seberapa
besar dan segala macam, dan kayak apa motivasi mereka mengkonquer. Dan dari yang sebacanya gua, mereka mulai mau mengkonquer pulau-pulau lain di luar Jawa tuh karena mereka mau expand agriculture-nya gitu. Karena awalnya tuh sebenarnya mereka tuh nggak gitu pengen mengelola tanah di Dutch East Indies ini. Mereka tuh sebenarnya cuma pengen kontrol monopoli perdagangannya aja, tapi begitu mereka VOC bubar, akhirnya mereka harus cari cara-cara lain kan. Jadi mereka kembangin agriculture, mereka kembangin yang lain-lain gitu. Dan baru benar-benar bikin koloni-koloni yang kayak benar-benar orang tinggal di situ. Awalnya tuh semua orang kayak tinggal sementara-sementara gitu di daerah Indonesia ini. Dan gue sempat baca-baca banyak buku yang kayak awalnya tuh mereka cuman kayak kerja sama kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai yang kayak mengeksplor minyaknya, dan mereka kayak pakai komisi sistem gitulah. Jadi mereka sebutnya commercial aristocracy gitu. Tapi lama-lama akhirnya mereka mau monopoli dan take over that kan. Jadi kayak pelan-pelan kayak kontrolnya kerajaan-kerajaan ini diperkecil dengan kayak ya negosiasi mereka dengan kerajaan-kerajaan ini gitu. Oke. Iya. Mungkin kita bisa lebih fokus ke yang kayak pemindahan ibu kotanya kan, yang ke modern days-nya. Menurut kamu kayak tadi kamu sempat mention juga kayak pattern-patternnya itu masih mirip gitu kayak sekarang. Kayak mungkin kita di Indonesia walaupun kita ada beberapa pulau, tapi mungkin in general masih kayak Jawa centric, or even mungkin Jakarta centric ya. Kayak tema-tema apa sih yang kayak you mau bring up gitu dari di thesis you, kayak yang you mau benar-benar kayak point out gitu? Jadi again mungkin ya pattern-pattern yang pertama ya pandangan kita tentang empty land itu sendiri. Itu mungkin itu juga dari awal udah kayak mungkin itu salah satu ciri pertama yang gue bilang kenapa patternnya bisa mirip gitu. Dan juga dua mungkin kayak karena itu tadi Jakarta centric kan. Maksudnya kalau semuanya dilihat dari perspektif Jakarta, obviously it makes sense for us to move there, right? Tapi kenapa mungkin pertanyaan gue yang sering gue pertanyakan saat mulai tesis ini tuh kenapa orang-orang di sana tidak dilibatkan, atau kayak kenapa Kalimantan tuh dilihatnya sebagai potensi tapi nggak ada kajian mengenai impact-nya sendiri gitu di sana. Dan jadi itu yang kayak pengen gue bahas gitu. Kenapa kalau memangnya mau membangun sebuah kota yang berbeda dari Jakarta, kenapa juga lu nggak melibatkan orang yang di sananya juga gitu kan? Mulai dari apa ya? Karena gue juga melihat banyaknya, tadi kan gue ngomongin lensa sejarah, tapi gue juga pas gue kesana dan gue baca-baca tentang Kalimantan, ada lensa-lensa lain kayak lensa from indigenous people, yang maksudnya nggak pernah masuk ke conversation about our planning, our city, and even our history, kayak nggak pernah dibahas gitu kan. Padahal they have a lot of wisdom and knowledge yang sebenarnya mungkin kita bisa, kalau misalkan kita ngerti, kita mau understand the logic behind it, itu bisa kita pakai buat understand kayak the land better, the space better, kayak the relationship better gitu kan. Salah satunya tuh yang mungkin menurut gue lumayan konyol tuh ya, jadi just to give a little bit of apa ya example buat kayak make sense of all this gitu. Jadi pernah yang kayak zaman Soeharto they build the Mega Rise Project itu dilakukan di Kalimantan Tengah, daerah-daerahnya, dan itu tuh dilakukan di daerah lahan gambut. Jadi waktu itu tuh mereka pengen bikin Indonesia self-sufficient in food production lah, basically in beras gitu kan. Itu tahun 96, 97, 98 gitu. Terus kayak mereka bikin sawah irigasi gitu segede 1 juta hektar. I think semuanya belum 1 juta hektar itu di-develop, tapi kayaknya udah mulai sebagian gitu. Tapi without understanding, I don't know if they understand. Sebenarnya gue juga masih kayak mempertanyakan seberapa dalam kajian mereka tentang kayak tanahnya, kondisi apa aja yang mereka lihat gitu. Tapi yang for sure itu mereka bener-bener kayaknya implement penggarapan sawah dari Jawa gitu loh, maksudnya pakai sistem irigasi yang kayak gede, saluran airnya dan segala macam. Tapi itu tuh nggak appropriate for the condition of the area gitu, karena lahan gambut segala macam.
kalau tanahnya dikeringin malah padinya tuh nggak bisa tumbuh, terus kayak gampang terserang hama, terus beneran kayak Pak begitu mereka implement orang-orang yang maksudnya kerja di sawah-sawah itu juga orang-orang dari Jawa dipindahin gitu kan transmigrasi. Nah, sebenarnya transmigrasi itu tuh juga kayak maksudnya buatan dari Belanda gitu. Dulu orang-orang Belanda mau transmigrasi karena mereka tahu nih orang-orang Jawa jago nggarap sawah, tapi kenapa kalau mereka harus ngajarin dulu orang-orang di Sumatera, harus ngajarin orang di Kalimantan, harus ngajarin orang di tempat lain, kan ribet gak efisien kan, jadi mereka pindahin aja orang-orang Jawa yang emang Jawa juga lumayan udah populated gitu kan. So this is also the same idea kayak Jawa udah populated, terus kita mau menggarap sawah di Kalimantan, why not people there, tapi kayak without considering maybe the indigenous knowledge di Kalimantan itu sendiri, karena pas orang-orang obviously orang-orang di Jawa dipindahin ke sana dan mungkin nggak dibimbing, nggak dikasih tahu, dan main garap sawah pakai traktor segala macam yang dibantuin sama pemerintah, akhirnya nggak sukses proyeknya. Dan yang menarik itu lahan di gambut ini kalau udah kering gampang banget kebakar, dan tahun 90 itu lumayan kebakaran hutan paling besar di Southeast Asia gitu. Dan itu salah satu source-nya tuh ya itu tuh gara-gara Mega Rice Project ini. Dan karena akhirnya lahannya kering kebakar, terus yang tumbuh lagi tuh alang-alang. Nah, lahan-lahan alang-alang ini tuh kalau kena hawa kering dikit kebakar lagi. Jadi kayak it happens every year tuh in that site gitu. Nah, yang menariknya pas gue research tuh gue tiba-tiba menemukan kalau some areas in lahan gambut tuh disebutnya sama orang lokal tuh keranggas, yang artinya tanah yang nggak bisa ditanam beras dan ditanam padi. It's exactly that word gitu, yang menurut gue kayak lumayan konyol ya. Maksudnya kalau misalkan we try to understand itu tuh mungkin kejadian itu nggak bakal terjadi gitu. Dan mungkin implementasi transmigrasi dan sawahnya malah sukses gitu kan. I also found another transmigration project in a different area, dan gue nggak ingat apakah itu lahan gambut atau enggak, di mana akhirnya orang-orang yang dipindahin itu bekerja sama dengan orang yang tinggal di sana buat understand cara bekerja penanaman sawahnya, dan akhirnya sukses gitu kan. Berarti kebukti kan sebenarnya transmigrasi bisa aja bekerja, tapi kalau melibatkan indigenous knowledge gitu. Nah, melihat gimana mungkin karena skalanya juga besar dan gimana planning ibu kota ini berjalan tuh gue nggak melihat itu gitu. Gue nggak melihat perlibatan different kinds of knowledge, different kinds yang lokal di sana gitu ya. Iya kan, apalagi mungkin karena timeline-nya juga nggak make sense, karena waktu itu kan pengumumannya 5 tahun ya. Ya, jadi the whole process menurut gua is just very top gitu ya, very compressed, kayak benar-benar kayak ngejar target gitu jadi. Very top down, nggak transparent, berita simpel pure, so jadi itulah gua mempertanyakan itu semua gitu. Ini menarik banget sih, soalnya kayaknya kita udah pernah melakukan kesalahan yang di dahulu ya. Jadi kita menggunakan mindset Jawa kita membawa kita cuma mengambil tanah di Kalimantan, menggunakan teknologi, menggunakan orang dari Jawa, tapi akhirnya gagal karena kita nggak tahu kayak local knowledge-nya. Iya. Kalau dari pengalaman lu sendiri, how do you get that information gitu? Kayak boleh ceritain nggak, kayak kan tadi lu bilang lu kesana gitu, mungkin pengalaman lu kesana gimana, prosesnya gimana, dan apa yang lu lihat mungkin, dan ketika lu bandingin sama kesalahan-kesalahan di masa lalu, kan tadi lu bilang ini mirip gitu, dan apakah lu udah pernah ngomong ke representatif atau kayak orang yang di project itu juga gitu, yang sekarang ngerjain project ibu kota ini gitu, dan menurut mereka kayak Nah, jadi I think in this project tuh gue trying to see from different angle gitu kan. So I try to talk to everyone gitu. Even though maybe this is still an ongoing project, jadi mungkin harusnya gue bisa lebih dalam lagi gitu kan. Awalnya gue started talking with the competition winner, the designer gitu. I talk to one of them, terus kayak beneran di show, and I think kayak desain, maksudnya even desain yang menang tuh juga mempertanyakan kayak lokasinya, mempertanyakan timelinenya, apakah itu make sense, and they also try to challenge that gitu kan.
to a certain degree, we as a citizen, we can only do so much gitu kan. But we also, when we design something, we should challenge still what is being told gitu kan. Dan maksudnya even in the whole jadi kan ini ibu kota ini didesain setelah ada sayembara gitu kan, sayembaranya yang diselenggarakan selama sebulan. Menurut gue itu kayak lumayan Buru-buru ya? Buru-buru banget karena ya itu diumumin bulan apa, Agustus kan. I think sayembaranya mungkin September, Oktober, and then diumumin Desember. Kayak I think it was literally on Christmas Day. Dan kayak dari yang gue dengar tuh sayembara itu tuh mereka cuma visit areanya 1 kali. Dan itu serombongan nih yang ikut application ini kayak berapa ratus tim gitu kan. Dan biasanya mereka kirim satu orang apa 2 orang gitu. Dan gak semuanya tuh bisa pergi juga, bisa make it gitu. Dan oke, kayak maksudnya gue kesana 2 kali dan itu seminggu misalnya, itu aja I can only understand so much about Kalimantan gitu. What do they know within like, I don't know, 2 days of going there gitu, what can they plan gitu. And then yang menjadi menarik juga, from what I know, itu kan pemerintah bilang kayak Bappenas dan segala macam, different instansi pemerintah udah melakukan research, kajian apakah Kalimantan layak dan segala macam kan. Tapi pertanyaannya, apakah kajian itu sampai ke para desainer yang harus ngedesain itu selama 1 bulan, dan apakah mereka menggunakan research itu kan juga kita nggak tahu kan. The whole process seems like it's too rushed. It's kayak the process tuh kayak kebalik-kebalik gitu. Jadi kayak lumayan chaotic gitu menurut gua. Jadi from what I know tuh kayak di orang-orang yang ikut tim lomba ini, they all pick different locations for the core of the capital city. Jadi itu kan menurut gue juga menarik gitu, kayak why did they pick this, why did they pick this, kayak semuanya beda-beda, and then how do you know which one is right gitu, when the research is not even there and we don't exactly. Dan menurut gue I think jadi I also learn about, jadi kayak ini gue beneran stepping out of my boundary to trying to understand kayak forestry law, land law, and then trying to understand kayak how kita ke plan urban city, how we understand mapping di Indonesia. Itu juga another crazy thing gitu, kayak a lot of mapping it was done kayak from an office in Bogor trying to trace kayak a satellite image gitu, yang menurut gue kayak how is that even accurate gitu kan. Pantesan aja kayak, dan kayak menurut what from I know, kayak menteri-menteri ini tuh juga punya different maps, jadi kayak none of them synchronized, makanya konflik lahan banyak banget. Jadi when everything is seen from above to the ground, what do you know about the ground gitu loh, maksudnya kayak semuanya tuh bird's eye view gitu kan. Jadi itu juga di dalam tesis gue juga mempertanyakan, lu sebagai desainer, what can you do? I'm also trying to criticize a design practice gitu loh, karena I think from my training tuh, we are always we try to understand existing structure, tapi we also learn from diagramming and simplifying what we know and what we learn from our observation and research gitu kan. And when the research and the planning is concise into 1 month of competition, what does that mean gitu? Even though nantinya bakal di-develop lagi kan. Jadi dari yang ibu kota ini juara 1, 2, 3, the team tuh harus kayak kerja sama bareng buat bikin the urban city planning gitu. Kalau tadi kamu sempat kan mention ini masih ongoing project kan? Kayak what is the next step sih? Apakah thesis itu kayak masih ada kayak part 2-nya, atau kayak what's the next step, dan apa yang you harap untuk achieve dari thesis ini? Jadi gue tuh dalam tesis ini, bab-bab yang gue bikin itu lumayan, gue tuh trying to understand not only from human perspective, I try to understand kayak from jadi chapter di buku gue tuh gue mulainya dari soil, terus gue ngomongin tree, and then gue ngomongin baru orangnya. Tapi menurut gue itu juga belum cover everything. I wanna talk about water, I wanna talk about oil, I want to talk about coal, because that what I was trying to map all the different inhabitants, but it's not only human, it's like animals, it's also objects that not like non-human materials yang I consider as the inhabitants of Kalimantan and what makes Kalimantan. So I think
because I am also an outsider. I come from Jakarta. Gue bukan orang Kalimantan. Gue nggak pernah tinggal di sana. I think this will be an forever ongoing project for me because I feel like we will always. I think to understand a place, kita nggak mungkin finish understanding a place gitu menurut gue. So that's kind of why I say this will forever be an ongoing project. Kayak gue, I will always have things kayak to add gitu kan. And also this is also going back to kind of like my research question, kayak what can archive do? How do we document ongoing things gitu kan? Jadi sekarang while still trying to research, gue juga lumayan applying different fundings buat do more research on kayak archive project yang maksudnya banyak archive kita juga nggak di Indonesia, kayak ada di Belanda dan segala macam yang mungkin bisa give a different perspective juga. Tapi gue juga mau coba contact a lot of NGOs on the ground because I think right now from what I know kan the project is also on hold kan, kayak the capital city because of COVID dan segala macam. Tapi berarti kan there are still things yang mungkin bisa di-negotiate even though mungkin peran gue di sini kayak I don't know how much I can do gitu kan. Tapi I think it's important gitu kalau semakin ini dibahas kan berarti semakin orang mengerti dan mungkin ini semakin orang banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa speak up dan kayak talk about the conversation. And I think what makes gue maunya mungkin orang-orang juga mulai bersama kayak collaborate and like talk to different gue maunya kayak I think a lot of NGOs atau organization yang working on the same thing they're not also talking kan, so how do we connect them, how do we work with them, how can I'm also trying to understand how can government work with them, how can I salurin kayak information, how can we incorporate indigenous knowledge, for example, in the planning practice. Jadi kayak those kind of question kayak masih gue explore juga dan berusaha ini, dan kayak having this conversation with you guys, having the podcast also does a lot because then a lot more people bisa understand juga kan. So I think the past few weeks I've been doing that, kayak trying to like talk in different kayak lecture, different occasions gitu. Ini menarik banget sih soalnya kan kebetulan juga karena COVID ini jadi kita karena proyeknya hold, ada sometime untuk kita kayak treating ulang kan kayak apakah plannya udah benar-benar solid dan apakah waktu kita execute plan ini itu benar-benar bisa berhasil. I think itu menarik banget sih. Hopefully dengan you berbicara di podcast ini juga kita bisa share this message ke lebih banyak orang. Thank you banget Angela untuk udah sharing di podcast ini. Mungkin kita wrap up sampai di sini. Untuk listener kita, kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa langsung reach out ke Angela, atau mungkin ada yang tertarik juga untuk baca tesisnya, nanti mungkin bisa minta langsung sama Angela. Thank you so much, Angela. Thank you guys for listening. See you on the next episode.